mereka baru saja berhenti dan bahkan belum sempat melihat sekeliling dengan saksama. Shu Yao menatap Ding Yun, yang mengangguk dan berkata, dalam radius 150 li, semua menara pengawas tempat guntur dapat terdengar telah dihancurkan oleh pemimpin. Di luar itu, suara guntur tidak dapat terdengar lagi. 150 li. Yu He tampak tak percaya. Qin Mu hanya mengatakan 100 li, tetapi sekarang dia benar-benar telah menghancurkan semua menara pengawas dalam radius 150 li. Kultivasi Yuan Qi-nya terlalu kuat. Sepertinya dia memang bersikap rendah hati, pikirnya dalam hati. Shu Yao berkata dengan suara berat. Ayo cepat ke sana. Guru, tadi Anda terlalu banyak mengendalikan pedang. Bukankah Anda perlu istirahat? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, energi vitalku masih melimpah. Shu Yao terkejut dan berpikir dalam hati bahwa itu adalah kejadian aneh. Kelompok itu bergegas maju menyusuri menara pengawas yang hancur. Dan tak lama kemudian mereka tidak jauh dari kota yang disebutkan Ding Yun. Semua orang menyembunyikan jejak mereka dan menatap ke depan. Hati mereka gemetar. Di depan, apa yang tak bisa lagi disebut kota kecil adalah sebuah altar besar. Tak lebih kecil dari altar tempat Santo penebang kayu itu turun. Ribuan manusia muda dan kuat sedang membangun altar ini di bawah pengawasan ketat para prajurit iblis. Altar tersebut hampir selesai, dan banyak kultivator iblis membawa ember besar, mencelupkannya ke dalam darah untuk mengukir runi di altar. Bukankah ras iblis sudah menembus penghalang dunia Tai Huang Tian? Secara logika, penghalang dunia antara dunia ras iblis dan Tai Huang Tian seharusnya tidak lagi dapat mencegah dewa dan iblis ras iblis untuk turun. Mengapa mereka masih perlu membangun altar? Qin Mu merasa bingung dan berbisik. Mungkinkah para dewa dan iblis yang ingin mereka panggil bukan berasal dari dunia iblis? Mungkinkah? Dia merasa gelisah ketika memikirkan latar belakang Zehwali. Zehwali adalah murid Luo Wusuang, dari yang disebut pengadilan surgawi sejati itu. Shu Yao buru-buru berkata, ada seorang ahli hebat di alam surgawi. Semuanya, alihkan pandangan, jangan melihat. Semua orang mengalihkan pandangan mereka. Di samping altar, di belakang ahli iblis di alam surgawi berdiri sesosok roh purba setinggi lebih dari 10 zang, tegap dan mengesankan. Roh purbanya tampak merasakan sesuatu, melirik ke sekeliling, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Qin Mu mengeluarkan cermin dan menggunakannya untuk memantulkan area di sekitar altar, sambil berkata, tidak banyak iblis di sini, selain ahli alam surgawi itu, yang lainnya tidak sulit untuk dihadapi. Tepat saat itu, dia melihat sesosok muncul dari dalam altar, dan ekspresinya langsung berubah. Jaring matahari terikat, tangan Qin Mu gemetar. Furi Luo di dalam cermin melangkah keluar dari altar, mengangkat kepalanya dan menatapnya dari dalam cermin. Berlari! Suara Qin Mu serak. Furi Luo di dalam cermin melangkah keluar dari cermin. Seolah mimpi buruk telah datang. Sosoknya semakin membesar hingga memenuhi cermin. Lari! Teriak Qin Mu dengan tajam. Mengapa harus lari? Sebelum Shu Yao, Yu He, dan yang lainnya memahami maksudnya, telinga Dewa Harimau Hitam tiba-tiba tegak, dan dia mendongak untuk memeriksa altar yang sedang dibangun. Di sekeliling altar, para prajurit iblis tampak bingung mendengar teriakan Qin Mu. Jenderal Iblis